Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Sarah. Nomor induk mahasiswa 5019014. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah-daerah tertentu. Di sini saya juga akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan telaah kurikulum. Telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru-guru di sekolah. Terdapat 4 prinsip perkembangan kurikulum, antara lain 1. Prinsip berorientasi pada tujuan atau kompetensi. Pada prinsip ini menegaskan bahwa kompetensi merupakan arah bagi pengembangan kurikulum. 2. Prinsip konstitusi. Prinsip konstitusi yaitu bahwa perlu adanya kesinambungan, khususnya kesinambungan bahan materi kurikulum antara jenis dan jenjang program pendidikan. 3. Prinsip fleksibilitas, yaitu dengan adanya ruang gerak memberikan sedikit kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kurikulum di lapangan. Dan yang terakhir yaitu prinsip integritas, yaitu prinsip pengembangan kurikulum harus dilakukan dengan menggunakan prinsip yang keterpaduan. Terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu antara lain 1. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat yang mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar. 2. Fungsi integritas, yaitu fungsi yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. 3. Fungsi diferensiasi, yaitu fungsi yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. 4. Fungsi persiapan, yaitu fungsi yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. 5. Fungsi pemilihan, yaitu fungsi yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi diagnostik, yaitu fungsi yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Kurikulum juga memiliki tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum juga memiliki standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Itulah penjelasan materi tentang kurikulum dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.